Sering kan lihat tawaran pasang internet terus dapat modem gratis? Wah, kedengarannya enak banget ya. Tapi tunggu dulu, di balik kata gratis itu, ternyata ada beberapa hal yang perlu banget kita tahu. Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, ini dia tawarannya. Hampir semua provider internet pasti ngasih iming-iming perangkat gratis pas kita mau daftar. Tapi pertanyaannya, apa beneran 100% gratis tanpa syarat? Mari kita cari tahu. Jadi, hal pertama yang sebenarnya mengikat kita itu bukanlah kabel modem atau routernya loh, tapi kontraknya. Nah, ini dia jebakan pertama yang sering banget kita nggak sadari di awal. Betul banget, kontrak minimal 12 bulan atau 1 tahun. Dan jangan salah, ini bukan cuma formalitas di atas kertas ya. Ini tuh inti dari model bisnis mereka. Dan penting banget buat kita sadari sebelum tanda tangan apapun. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih harus setahun? Kok kayak maksa banget kita buat berkomitmen selama itu? Nah, ini dia jawabannya. Modem atau router yang kita terima dengan label gratis itu sebenarnya punya harga asli. Dan harganya nggak murah loh. Bisa antara 1 sampai 2 juta rupiah. Ini adalah biaya investasi yang dikeluarin sama provider di awal. Jadi kelihatan kan bedanya cara pandang kita sama perusahaan. Buat kita sebagai pelanggan, wah, ini hadiah, rejeki. Tapi buat perusahaan, ini adalah investasi awal yang modalnya harus balik. Jadi, intinya gini, periode kontrak 12 bulan itu dirancang supaya mereka bisa balik modal dari harga perangkat dan biaya pasang teknisi. Tentu aja, ini juga jadi strategi bisnis buat mengunci pelanggan, biar nggak gampang pindah ke lain hati. Dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil. Oke, pertanyaannya jadi makin kritis nih. Gimana kalau di tengah jalan, sebelum setahun, kita terpaksa harus berhenti langganan? Apa yang bakal terjadi? Kalau Anda mutusin buat berhenti lebih awal, siap-siap aja. Hampir pasti Anda bakal kena denda penalti. Besarannya bervariasi, tapi umumnya di kisaran angka ini. Dan ini udah jadi praktek yang umum banget di industri ASP Indonesia. Dan ingat ya, kewajiban kita tuh ada 2. Bukan cuma bayar denda aja terus masalah selesai. Enggak, kita juga wajib hukumnya untuk mengembalikan semua perangkat yang dipinjamkan dalam kondisi lengkap dan baik. Nah, pasti ada yang kepikiran, udahlah cuekin aja, berhenti bayar, terus ngilang aja. Hati-hati, saya kasih tahu ya, itu adalah strategi paling buruk yang bisa Anda ambil. Jangan pernah coba-coba. Konsekuensinya itu bukan main-main dan biasanya bertahap. Mulai dari yang paling ringan, yaitu diteror telepon sama debt collector, lalu data pribadi kita bisa kena masalah, sampai yang paling parah bisa berujung ke tuntutan hukum serius. Maksudnya NIK di blacklist itu apa? Ya, data KTP kita ditandai sama mereka. Efeknya? Kedepannya kita bakal ditolak mentah-mentah kalau mau daftar layanan apapun dari perusahaan itu. Atau bahkan dari semua perusahaan yang ada di bawah grup mereka. Repot kan? Dan ini adalah risiko yang paling berat. Modem yang tadinya dibilang gratis, itu kalau nggak kita balikin, statusnya bisa dianggap penggelapan aset perusahaan. Dan penggelapan itu masuknya ranah pidana loh. Serius banget kan? Akibat dari tindakan yang kelihatannya sepele. Oke, kita udah lihat kan cara yang salah dan bahaya banget buat dicoba. Sekarang kita fokus ke cara yang benar, cara yang cerdas, dan aman kalau memang harus keluar dari kontrak. Jadi, kalau memang kondisi memaksa Anda buat berhenti langganan lebih awal, ada kok jalur yang baik dan lebih dewasa yang bisa kita tempuh. Kuncinya cuma satu, komunikasi. Jangan menghilang. Coba deh hubungi customer service mereka, jelaskan situasinya baik-baik dan jujur. Kalau alasannya kuat, misalnya pindah ke daerah yang nggak tercover, seringkali denda bisa dinegosiasikan, dikurangi, atau bahkan dihapuskan. Pilihan lain, oper alih kontrak ke tetangga atau teman. Intinya, kalau dibicarakan, pasti ada jalan. Dan ini dia kesimpulan akhirnya. Coba deh nilai lagi kebutuhan internet Anda. Kalau memang butuhnya cuma untuk sementara, sebulan atau 2 bulan aja, mungkin akan jauh lebih bijak dan lebih hemat kalau Anda pakai kuota data seluler. Lebih fleksibel, dan yang terpenting, bebas dari drama kontrak jangka panjang.